Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Oke, anggota pramuka. Ya, tentang anggota pramuka ini. Kita lihat yang ini sudah besar, yang ini masih seusia Ananda, ya. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Tongkat sangat banyak manfaatnya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu. Tongkat juga dapat digunakan untuk membuat tiang bendera. Untuk mendirikan tenda juga menggunakan tongkat. Tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung tumpul. Dahulu, para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Para pahlawan menggunakan tongkat bambu dengan ujung lancip. Bambu dengan ujung lancip disebut bambu runcing. Ujung tongkat yang tumpul dan ada juga yang lancip. Ya, tadi ujung tongkat ada yang tumpul, ada yang lancip. Dibuat sesuai dengan kebutuhan. Bentuk sudut juga beragam, ada sudut tumpul, sudut lancip, dan ada pula sudut siku-siku. Perhatikan penjelasan berikut untuk mengenal jenis-jenis sudut. Cobalah lakukan kegiatan berikut. Siapkan kertas, lalu lipatlah kertas menurut garis datar. Ya, lipatlah menurut garis tegak. Nah, selanjutnya didapat pojok siku-siku. Yang mana siku-siku yang bentuknya seperti L. Ya, ini adalah siku. Ini juga siku ya. Lalu gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudut. Ikuti contoh berikut. Tentukanlah jenis sudut berikut. Nah, yang ini adalah sudut siku ya. Kalau yang ini, nah ini kurang nih dia sudutnya nih, kurang tegak ke atas ini. Ini namanya sudut lancip karena ininya tajam. Nah, selanjutnya kalau yang ini melebihi sudut siku-siku, dia lebih lebar, itu namanya sudut tumpul. Sedangkan sudut yang terbentuk kalau garisnya mendatar adalah sudut lurus. Gitu ya. Ayo berlatih. Buatlah simpulan tentang macam-macam sudut berdasarkan penjelasan sebelumnya. Nah, jadi sudut siku-siku adalah sudut yang terbentuk sebesar 90 derajat, begitu ya. Jadi sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar 90 derajat, sedangkan sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Karena coba kita lihat tadi ya, di gambarnya dia tuh lebih kecil. Sedangkan kalau sudut tumpul adalah sudut yang lebih dari 90 derajat. Sedangkan untuk sudut lurus adalah sudut yang besarnya 2 kali dari sudut siku-siku ya. Ada 2 nih. Jadi dia 90 ditambah 90 jadi 180 derajat begitu. Bu, bagaimana tahu itu berapa derajat? Nah, nanti kita bisa menggunakan penggaris atau busur derajat. Nah, busurnya itu bentuknya setengah lingkaran nanti, terus ada garis-garisnya gitu. Jadi kayak gini, terus ada gunungnya kayak gini, terus ada garis-garis gitu ya di situ, terus ada derajatnya nih, angka-angkanya di sekitar sini. Gitu nak ya. Selanjutnya, perhatikan gambar sudut di bawah ini, tentukan macam sudut pada gambar berikut. Nah, ingat yang ini dia tidak sempurna, tidak sampai membentuk huruf L, berarti dia sudut lancip. Nah, selanjutnya ini membentuk huruf L adalah sudut siku. Lebih besar dari sudut L berarti sudut tumpul. Nah, terus ini lancip ya, yang ini lancip lebih kecil dari L. Sedangkan yang ini sudut lancip juga. Jadi banyak lancipnya ya. Oke, amatilah benda-benda di sekitar kelasmu. Dapatkah kamu menemukan sudut lancip dan sudut tumpul? Coba sebutkan masing-masing 5 buah. Jadi nanti tugasnya siswa-siswa ibu ini adalah mengumpulkan 5 aja. Sudut tumpul tuh apa ya? Terus sudut lancip apa ya? Nanti bisa disebutkan di sini atau dituliskan di sini. Misalnya kalau untuk
sudut tumpul apa ya? Nah, misalnya kita bisa kursi pantai. Tahu kan kursi pantai? Kursi pantai itu kan orangnya baringnya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini namanya sudut tumpul. Terus kalau misalnya sudut lancip, potongan kue, misalnya ada kue yang satu loyang bundar itu, ya, satu loyang bundar itu kue basah, ya, kue basah itu dipotong jadi 8 misalnya, dipotong jadi 8, jadi setiap potongannya itu, nah kayak gini jadinya nanti potongannya itu adalah termasuk sudut lancip, ya. Nanti tinggal lihat benda-benda di sekitarnya Ananda, nanti mana yang masuk sudut tumpul, mana yang masuk sudut lancip. Selanjutnya, ayo membaca. Sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah gambar berikut memiliki sudut? Tunjukkan. Nah, mari kita lihat. Oke. Tahukah kamu lambang apakah itu? Ya. Gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah di Indonesia. Nah, kalau kita lihat ini sudutnya siku-siku ya, yang ini juga siku-siku. Yang ini nih agak melengkung ya, jadi ini ibu tidak bisa jadikan sudut ini. Ini yang di atas ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, hanya 4 saja. Nah, gambar pramuka setiap daerah berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia sama. Nah, ini ya. Oke, bagus sekali, indah sekali ya, Indonesia itu bajunya sangat beragam. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti juga. Nah, ya, berarti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga atau jua boleh. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaan. Keberagaman harus disyukuri dan dipelihara. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan sebelumnya. Ya, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lalu semboyan tersebut dapat kita lihat di pita pada pita yang dicengkram oleh Garuda Pancasila. Arti kata Bhinneka, ya. Bhinneka tadi apa? Beraneka ragam. Selanjutnya arti kata tunggal 1, arti kata ika juga. Nah, arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Seperti itu ya nak ya. Oke. Selanjutnya ini hanya menulis ulang ya. Nah, coba amati kebinekaan yang ada di kelasmu. Nah, bermacam-macam warna kulitnya, bentuk apa sih rambutnya begitu ya. Terus pakaian. Biasanya kalau yang non muslim perempuan tidak menggunakan hijab gitu. Ada yang memakai kacamata juga ya. Jadi macam-macam. Tuliskan nama 5 teman terdekatmu di kelas, lalu tuliskan hal-hal baik yang dimiliki temanmu tersebut. Tuliskan paling sedikit 3 hal baik. Nama teman, hal baik yang dimiliki apa, begitu ya. Misalnya dia suka menolong, terus dia baik hati, dia suka membantu teman yang misalnya kesusahan, atau dia suka atau sering menjelaskan pelajaran yang tidak dimengerti. Misalnya ada yang temannya tidak mengerti, dia membantu menjelaskan. Seperti itu.
atau mau diajak kerjasama, misalnya ngangkat ini, ngangkat itu, atau bersih-bersih kelas, itu enak anak-anaknya gitu ya. Gitu. Lalu cobalah mewawancari temanmu sesuai pertanyaan berikut. Nah, nanti ditanyakan tuh agamanya, sukunya, warna kesukaan, dan makanan kesukaan. Ini sudah pernah ya kita lakukan di di bulan Januari kemarin ya. Apakah kamu dan teman-temanmu memiliki perbedaan? Tentu ya, meskipun ada perbedaan, tetapi kamu dan temanmu tetap senang berteman, bukan? Meskipun banyak perbedaan, tetapi ada banyak persamaan yang kalian miliki, bukan? Keberagaman membuat situasi menjadi lebih indah. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menyayangi. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menghargai. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Menerima perbedaan merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran 5. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.